ke masalah teknis gitu ya. Cuma akhirnya adalah menurut saya kalau untuk urusan dengan kontraknya, saya pikir nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena semuanya melewati kesepakatan dan semua berjalan dengan kesepakatan gitu. Dan semua orang, ini mesti diingat, semua orang menandatangani dan menyepakati bahwa ini adalah bagus hasilnya, diterima dan oke, semua happy. Sampai tiba-tiba akhirnya, makanya saya menggunakan kata tiba-tiba karena memang tidak ada panggilan dengan Ibnu, tidak pernah ada komplain secara personal gitu bersama perusahaan. Kata misalnya kepada Ibnu atau perusahaan dengan IST, dengan ini kami komplain ternyata hasil yang Bapak supply itu tidak sebagus ini. Nggak pernah ada gitu. Dan karena memang kalau kita bicara teknis ya, saya orang teknis. Karena memang secara teknis ini proven. Kami persilakan. Baik, terima kasih, Bang. Saya perkenalkan, nama saya Al-Musa Salamir. Saya lulusan Fakultas Teknik UI, jurusan Gas Petrokimia angkatan 89. Jadi pada siang ini saya ingin memberikan gambaran secara umum di segi teknisnya proses sampai ke jalur hukum. Saya tidak membicarakan masalah yang lain, saya hanya berbicara dari skop yang saya pahami dan saya bisa jelaskan di situ, khususnya dari segi teknis. Jadi bapak-bapak semua, bapak-bapak ibu semua, proses dari kontrak ini sebenarnya sangat sederhana sebetulnya. Jadi ceritanya sebuah pertambangan itu, khususnya di Kalimantan, dia nambang itu kan adalah menggali ke tanah. Menggali ke tanah itu sehingga terbentuk semacam kolam. Nah, kolam itu kalau seandainya musim panas mungkin nggak ada masalah. Tapi di saat kalau musim hujan, kolam itu kan terisi dengan air. Sementara kan harus ditambang. Oleh karena itu agar bisa menambang, maka kolam tersebut yang air bercampur dengan tanah, biasa disebut overburden, yang tergenang di dalam katakanlah misalnya ini kolam orang nambang sini, awalnya kan ditambang, ya batu bara ditambang atau tambang apapun sebetulnya, termasuk emas juga ditambang, terus karena ditambang kolam tanah nanti akan terbentuk kolam. Nah, kolam itu di saat hujan air akan mengalir ke sana dan mungkin air itu juga bercampur dengan tanah dan lain-lain. Nah, agar bisa menambang maka air bercampur tanah atau disebut lumpur itu harus dipindahkan dari lokasi ke sebelah. Nah, biasanya agar bisa ditampung, biasanya di sebelah tambang itu juga dibikin kolam juga. Nah, itu secara regulasi yang lumpur yang dari tambang itu tidak boleh dibuang ke sungai. Karena lumpur tuh air itu mengandung lumpur, kalau dibuang ke sungai nanti terjadi pendangkalan. Jadi secara ekosistem itu tidak boleh dilakukan. Nah, umumnya tambang ini setelah dipindah ke sini lama-lama kan penuh. Kalau sering hujan, dan bayangkan misalnya tambang itu kan berlangsung bertahun-tahun dan dengan jumlah ini yang banyak, tentu lama-lama kolam ini penuh. Nah, karena kolam ini penuh, jadi tidak bisa lagi yang dari anggap misalnya ini adalah tambang, tidak bisa lagi lumpur itu menampung di sini. Maka biasanya yang selama ini yang bertahun-tahun dilakukan itu adalah dari ini dibikin lagi di samping sini kolam lagi. Dan yang di sini supaya ini dari tambang bisa dipompakan ke sini, dibuang ke sini lumpurnya, maka dibuang sini dan seterusnya gitu. Itu yang berlaku paling umum dan itu dianggap paling murah. Masalah ini terjadi kalau seandainya area untuk bikin kolam itu tidak mencukupi. Karena bayangin yang tambang itu kayak seperti Adaro itu sekarang ini udah puluhan hektar yang sudah ditambang, sehingga dia harus membentuk kolam-kolam. Dan sekarang ini ada sekitar sudah 23 kolam yang sudah terbentuk. Dan di tempat ditambang yang lain itu juga berlaku yang sama. Pokoknya yang syarat itu tidak boleh dibuang ke sungai karena akan terjadi pendangkalan. Nah, dalam hal ini Ibnu ya dengan perusahaannya datang ke sana untuk memberikan solusi dengan proses sebetulnya yang sederhana. Cuma mungkin saya kasih tahu latar belakang sedikit. Ibnu ini adalah dari lulusan UI, dia orang pintar, dia orang hebat gitu. Dan yang saya tahu dia itu lebih 20 tahun berkecimpung di proses pembuangan lumpur ini.
Kalau menurut saya dia termasuk dalam proses pengolahan lumpur, termasuk dia di Indonesia mungkin the best lah, dan sangat jago memang dia di sini. Nah, kemudian Ibnu mempunyai teknologi cara menyelesaikan masalah ini. Cara sederhana, tapi memang ada apa namanya? Ada konsep dan malah akhirnya dipatenkan sama dia. Cara Ibnu yang dilakukan adalah proses seperti ini. Jadi dari kolam ini tadi, kolam penampungan tadi, sebelum dipindah ke kolam berikutnya itu ditambahkan semacam polimer zat tertentu sehingga lumpur itu terjadi pergumpalan, ya, pada itu tanah itu jadi menggumpal sama dia sehingga terpisah antara air dengan lumpur tersebut. Oke. Nah, terus kemudian yang air bercampur dengan lumpur itu dimasukkan ke dalam kantong, sebenarnya kantong sederhana, kantong kain sebetulnya, terbuat dari kain. Jadi dimasukkan ke sana dan kain itu berfungsi sebagai penyaring juga, sebagai filtering. Jadi ada pori-porinya, semacam kain seperti inilah. Jadi di saat dia masuk ke dalam kain, dia kantong, kita bayangin mungkin karung, dimasukkan dalam karung itu sehingga airnya keluar. Karung ukuran berapa itu? Ukurannya besar sekali karena memang lumpur yang dihasilkan itu banyak sekali, itu sangat besar. Nah, kantong sangat besar, lebih besar dari ruangan inilah, dan ukuran yang bervariasi juga. Bisa sekitar luas itu bisa sekitar 200 meter persegi gitu, 2000 meter persegi, minimal bisa sampai setengah hektar sendiri gitu, tergantung dari kebutuhan lah. Nah, dari lumpur, dari kantongnya itu airnya bisa keluar, dan air keluar itu bisa menjadi sangat jernih airnya. Sehingga air itu bisa langsung dibuang ke sungai. Dan lumpurnya itu terperangkap di dalam kantong dan karena terperangkap dalam kantong itu bisa menjadi keras kembali tanah, bisa menjadi tanah kembali gitu. Dan kantong itu bisa disusun dan digunakan buat pelindung dari OB dan lain-lain. Bisa bikin bukit sendiri malahan. Nah, padahal itu limbah itu ya? Tadi limbah. Limbah tadi. Limbahnya berlumpur. Jadi proses sangat sederhana sebetulnya. Nah, kelebihan yang diciptakan Ibnu ini yang pertama adalah dia proses pemompaan. Karena dia memang jago di situ, dia bisa memompakan dengan kapasitas sangat besar. Nanti sebelum saya lanjut. Jadi Ibnu ini sebagai konsultan apa sekaligus mengerjakan secara tekniknya? Ibnu ini mengerjakan setelah ini. Dia mengerjakan dan langsung pelaksana. Iya. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ibnu ini yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan mungkin di Indonesia Ibnu satu-satunya. Yang pertama adalah dia bisa mendesain pompa lumpur. Jadi kita bayangkan pompa lumpur sebenarnya sama kayak pompa air di rumah biasa. Tapi karena dia mengandung lumpur tentu tekanannya tinggi dan memang memerlukan teknologi khusus agar bisa memompakan lumpur. Nah, itu Ibnu punya, dan sehingga kapasitas yang dia bisa membuat dredge atau pompanya itu dengan kapasitas sangat besar sehingga dia bisa mengalir dengan lebih cepat. Sehingga yang kelebihan dari pompa kalau kapasitas besar itu dia cepat mengeringkan kolam itu. Satu. Yang kedua, Ibnu menemukan polimer, zat kimia tertentu yang dimasukkan ke dalam dia kalau diaduk dengan lumpur. Anggap katakanlah misalnya kita anggap lumpur itu adalah seperti ini, ya, bercampur. Kalau dimasukkan ke dalam polimer itu ke dalam air, maka itu mengendap. Contoh sederhana, kalau kita tawas gitu ya, kalau di sumur kalau kotor kita akan masukkan tawas. Tawas itu membuat air jernih itu ada di atas dan lumpurnya mengendap di bawah karena. Jadi kehebatan itu ibaratnya dia tuh berhasil menemukan tawas itu. Nah, sehingga air itu dengan dicampur dengan polimernya otomatis langsung yang padat itu langsung menggumpal, jadi besar partikelnya, sehingga bisa dilewatkan ke dalam saringan itu tadi, terus menjadi yang lumpurnya tertahan, padatnya tertahan di dalam, dan yang keluar hanya air saja, gitu. Dan kelebihannya yang ketiga adalah di kantong yang dibikin itu, ya. Kantong itu mirip sebenarnya kayak kain biasa, cuma tentu
kualitas dari fabrik dari benang itu adalah sangat bagus sehingga tidak gampang sobek. Kalau mungkin ini mungkin akan sobek karena tekanan tinggi. Dan yang kedua adalah dia bisa membuat porosity dari kantong itulah tetap. Jadi sesuai dengan koagulan atau dalam bentuk gumpalan. Jadi kalau katakan gumpalan sebesar jempol, lubangnya lebih kecil dari situ sehingga adalah dia tuh tertahan, gumpalan tertahan di dalam karung. Yang keluar itu hanyalah airnya saja yang bersih. Dan air yang dihasilkan oleh yang disebut geotube sama Ibnu itu adalah bisa langsung dibuang ke sungai dan itu tidak masalah dari segi kadar dan lain tidak masalah. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara dengan teknologi, ya teknologi proses pengolahan lumpur ini adalah sebenarnya teknologi sangat bagus. Dan kita sangat bangga. Seharusnya Indonesia bangga dengan adanya Ibnu dan karena berhasil menemukan sistem ini. Dan bukan hanya kita yang bangga gitu. Dan ini juga Ibnu juga mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan dari KLH karena dianggap berhasil mengatasi masalah lingkungan. Dan juga dari segi Adaro ini juga diuntungkan dengan ini karena Adaro itu akhirnya menjadi perusahaan yang eco-friendly. Jadi perusahaan yang sangat yang bersahabat dengan lingkungan. Banyak faktor memang, tapi salah satunya adalah karena Adaro berhasil mengolah lumpurnya itu menjadi tidak merusak lingkungan. Itu faktor ini juga berpengaruh. Jadi oleh karena itu waktu Adaro mendapatkan penghargaan dari KLH, itu malahan justru IST perusahaan ini adalah justru dipanggil dan diajak dan juga diucapkan terima kasih sebagai perusahaan yang juga berkontribusi dalam menciptakan Adaro itu menjadi Enviropol, gitu. Jadi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan. Nah, secara teknis sebetulnya yang pertama poin yang ingin saya sampaikan adalah secara proses sebenarnya ini simple. Jadi lumpur dipompakan, ditambahkan dengan polimer, terus kemudian disaring sehingga airnya terpisah. Sangat simple. Dan cuma memang kelebihan Ibnu ini yang pertama adalah dari dia jago dia memompakan itu sehingga kapasitas bisa lebih besar. Dan yang kedua adalah punya polimer itu, ya. Yang ketiga adalah dia punya kain atau kantong yang disebut dengan YouTube itu untuk menyaring air. Baik, kita beranjak kepada tentang hubungan kerja atau kontrak antara Adaro dengan IST itu. Itu mungkin bisa diceritakan sehingga kemudian setelah berjalan beberapa lama terjadi tidak konsistenan atau bahkan lebih ada seolah-olah ingin mendepak dan kemudian ambil teknologinya kan salah itu mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi saya mengikuti proses termasuk dalam proses pengadilan beberapa kali hadir dan juga saya melihat saksi-saksi dan juga termasuk mengikuti proses ini karena kebetulan semata-mata adalah saya teman, sama-sama satu jurusan, sama juga memahami DDS. Saya juga kebetulan bergerak di bidang yang hampir sama. Saya juga dalam bidang pekerjaan pengolahan perawatan di batubara gitu. Jadi saya cukup tahu dan saya kenal Ibnu bukannya dari kuliah, waktu kerja pun kita sering berhubungan gitu. Karena customer yang hampir sama. Nah, proses dari ini, proses tender adalah proses standar biasa. Menurut saya nggak ada yang ada tender memang. Iya. Ada tender. Simpelnya adalah Ibnu diminta menyelesaikan masalah ini. Karena untuk diketahui ya bahwa kalau kolam itu sudah terlalu banyak, itu akhirnya tidak terkontrol. Pertama adalah untuk membuat kolam baru lagi itu nggak gampang izinnya gitu. Dan kalau misalnya kolam itu semua penuh, apalagi musim hujan, itu kalau sempat dia meluap dan lepas ke sungai itu berbahaya, tambangnya bisa ditutup. Nah, diminta oleh Ibnu karena memang Ibnu udah bertahun-tahun di mengolah limbah ini dan dia di rekanan Adaro saya pikir mungkin udah lebih 20 tahun juga. Artinya bekerja jadi bukan sehari 2 hari gitu. Udah lama hubungan antara Ibnu dengan Adaro. Malah sewaktu dia belum buka usaha pun dia dulu kerja di perusahaan asing. Mungkin bisa dikatakan bahwa Ibnu ini sejak awal
dalam pengelolaan limbah itu di PT Adaro itu mungkin beliau yang megang atau ada ya, sebelumnya? Jadi dia diminta sederhana seperti ini nih. Ibnu selama ini kan hanya dipompakan saja. Bisa nggak cari alternatif lain supaya kalau hanya dipompakan hanya lumpur berpindah-pindah gitu aja, dan itu kan nggak pernah berhenti. Never ending story lah. Nah, coba carikan solusi bagaimana agar lumpur ini bisa dikendalikan, kita nggak perlu bikin kolam lagi, kira seperti itulah. Nah, kata Ibnu bilang bisa Pak sebetulnya gitu. Jadi caranya adalah supaya kita tidak perlu menambah kolam lagi. Disaring saja lumpurnya itu, diambil lumpurnya, airnya kita buang. Ya kata Adaro, oke, ide yang bagus itu. Jadi presentasi, coba kamu datang presentasikan, dipresentasikan saya Ibnu. Secara teknis make sense. Dibilang lah Ibnu, kalau gitu coba kamu uji deh. Gitu kan, bisa nggak kamu lakukan? Ya dilakukanlah gitu. Dites, oke, bagus hasilnya. Dan awal pekerjaan itu sudah melalui proses kontrak atau bisa diceritakan kontrak awalnya seperti apa dengan Adaro? Kontrak awalnya adalah kontrak trial, uji coba. Uji cobanya adalah kalau berhasil dibayar, kalau nggak berhasil nggak dibayar. Ya, saya pikir pun normatif ya, juga arti challenge lah, ditantang. Kalau kamu berhasil mau seperti ini kan menarik. Cuma kan nggak ada bukti, belum pernah ada di dunia ini yang bikin seperti itu. Makanya kalau kamu berhasil saya bayar, kalau enggak. Dilakukan sampai Ibnu dengan free. Jadi dicoba, dipompakan, dikasih polimer, disaring, berhasil memang bisa disaring. Sehingga karena itu dibuatlah kontrak untuk Ibnu. Di kontrak, oke, kalau gitu kita mungkin bisa menceritakan jenis kontraknya, berapa lama atau berapa nilainya misalnya? Nilainya itu dihitung sesuai dengan jumlah jumlah volume. Ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu persis kontraknya. Kalau nggak salah itu kontrak tahunan yang dibikin. Gitu. Jadi selama setahun dia mengolah lumpur ini, terus kemudian dibayar sesuai dengan berapa banyak lumpur yang diolah. Itu adalah hitungan volume. Gitu. Nah, jadi karena yang tahun pertama itu sukses, dan namanya kemudian dievaluasi kemudian dibuatlah perjanjian baru. Tentu harus ada penyesuaian. Salah satunya adalah katakanlah misalnya dengan samunya begini, kemampuan alat begini. Nah, disepakatilah akhirnya perjanjian baru di tahun kedua. Oke, alat mampu cuma segini karena keterbatasan. Salah satunya adalah problemnya lumpur yang ada itu, yang dipunya Adaro itu ternyata tidak spesifik, tidaklah seperti yang permintaan awal. Sehingga perlu, karena material bahan baku, karena materialnya lumpurnya berbeda, sehingga diadakan kesepakatan ulang. Lumpur saya cuma seperti ini. Oke, coba kamu tawarkan yang baru, kira-kira berapa biayanya? Dibuat kontrak baru. Ya, dibuat kontrak baru dengan teknik yang disepakati, jumlah yang disepakati, dengan standar hasil yang juga disepakati. Jalan tahun yang kedua. Jalan kemudian oke, berhasil, bagus. Itu artinya semua orang happy waktu itu. Dan Adaro pun juga senang sekali. Karena banyak sekali keuntungan yang didapat oleh Adaro dengan proses yang dilakukan ini. Gitu. Dan itu diketahui proses ini dipatenkan sama Ibnu sekarang. Nah, tahun kedua karena berhasil tahun ketiga juga dilakukan. Lakukan sama dengan yang sama, oke, nggak ada masalah. Tahun ketiga pun karena happy dilakukan lagi, proses lagi, terus menerus. Gitu. Nah, tiba-tiba ada perusahaan lain juga menawarkan, tapi teknologi berbeda. Dia menurut saya juga bisa ngolah lumpur, tapi dengan teknik gini-gini. Gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa kita iniin karena itu kan nggak langsung ke masalah teknis gitu ya. Cuma akhirnya adalah menurut saya kalau untuk urusan dengan kontraknya, saya pikir nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena semuanya melewati kesepakatan dan semua berjalan dengan kesepakatan gitu. Dan semua orang, ini mesti diingat, semua orang menandatangani dan menyepakati bahwa ini adalah bagus hasilnya, diterima dan oke, semua happy. Sampai tiba-tiba akhirnya, maka saya menggunakan kata tiba-tiba karena memang tidak ada panggilan dengan Ibnu, tidak pernah ada komplain secara personal gitu ya, perusahaan kata misalnya kepada Ibnu atau perusahaan dengan IST, dengan ini kami komplain ternyata hasil yang Bapak supply itu tidak sebagus ini, nggak pernah ada gitu.
Yeah. Dan karena memang kalau kita bicara teknis ya, saya orang teknik. Karena memang secara teknis ini proven. Secara pekerjaan ini pekerjaannya sangat bagus dan hasilnya bagus, semua orang happy. Yeah. Pemerintah happy, Adaro happy gitu. Masyarakat sana pun juga happy. Yeah. Baik Pak, sebelum nanti mau dilihat sisi hukum tadi oleh Pak Heru nanti, mungkin menurut Pak Mustatar dalam hal ini di mana letak apa namanya kecurangan dari PT Adaro, apa dari isi kontrak atau dari apa sampai kemudian Pak Ibnu kalau nggak salah sempat dipenjarakan gitu ya? Menurut saya ini sangat dipaksakan, sangat dipaksakan. Pertama saya ingin sampaikan, kalau gini, di sini saya tidak melihat ada substansi yang sah meyakinkan bahwa ini adalah salah. Ya. Pertama adalah di segi kontrak, kontraknya semua jelas kok. Angkanya jelas, harganya jelas, tidak ada penipuan di situ. Dan kontraknya memang per tahun. Ya, kalau nggak salah per tahun. Yeah. Sehingga saya kontrak per tahun itu. Dan semua kriteria itu jelas. Jadi pada kita beli mobil nih, jelas gitu mobilnya speknya ini, cc-nya segini, semua clear gitu. Jadi apa yang? Dan disuplai pun clear. Yang menurut Pak Mustatar dari sisi keadilan atau dia tidak konsisten Adaro itu dari sisi mana? Nah, saya melihat begini, saya ada hal lain yang menurut saya di luar dari masalah teknis, di luar dari skop pekerjaan yang masuk ke sini. Jadi, dan itu sampai sekarang saya juga nggak habis pikir apa masalahnya gitu. Sampai Pak Ibnu menurut saya dikorbankan. Karena secara hitungan kontrak tadi saya sampaikan, secara kontrak itu clear, secara teknologi tidak ada yang salah dari sini, malah menguntungkan semua pihak. Kontraknya clear dan tidak ada penipuan, kecuali misalnya ini dipaksa harus ditandatangan, enggak. Dan itu laporannya malah ada laporan harian, laporan bulanan gitu. Semuanya terdata dengan jelas, berapa sih angkanya, berapa ini semua jelas gitu. Jadi secara ini saya lihat tidak. Nah, mungkin ada hal-hal lain di luar ini yang menurut saya sih di luar masalah teknis gitu loh, dan di luar masalah kontrak yang membuat ini kasus ini diangkat. Dan anehnya ini hubungan bisnis to bisnis kok bisa menjadi pidana gitu. Padahal kalau saya juga pelaku bisnis, biasanya kalau ada perbedaan antara kontraktor dengan bohir atau owner gitu kan, paling hanya berbeda gitu. Kenapa saya minta katakanlah sama spek ini, kenapa kamu supply under spec gitu. Paling kalau itu terbukti memang dia bikin under spec cuma dua pilihannya, dibenarkan sesuai dengan kontrak atau dipotong gitu, didenda gitu. Saya pikir hanya seperti itu biasanya. Jadi ini termasuk yang menurut saya juga termasuk aneh gitu. Kenapa kok perjanjian kerjasama yang jelas, semua aturan jelas, kontraknya jelas, kok tiba-tiba ada dibawanya karena pidana gitu. Dan ini terus terang bagi kita pelaku bisnis, dan juga bagi saya ingin pada kesempatan ini juga ingin menyuarakan bagi kawan-kawan yang lain pelaku bisnis juga menjadi ketakutan sama kita gitu. Jadi transaksi bisnis itu hal biasa. Artinya contoh misalnya di saat Bapak butuh rumah, ada kontraktor bikinin rumah gitu. Nah kalau seandainya kata semennya kurangnya kan hanya dua pilihan, perbaiki atau dipotong harga gitu. Jadi di saat ini harus masuk karena hukum, apalagi ini sampai belasan tahun dihukum, itu menjadi ketakutan bagi minimal bagi sebagian besar pelaku bisnis gitu. Ini sangat kontraproduktif dengan kalau kita memang ingin membangun Indonesia dengan lebih baik. Sementara itu dulu Pak Mustatar, nanti mungkin Pak Heru akan mengamati dari sisi